Ya, shalom. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan kata kerja aorist pertama, aktif dan medial indikatif. Nah, kata kerja aorist pertama, aktif dan medial indikatif ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah unsur-unsur kata kerja. Nah, di dalam unsur-unsur kata kerja ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu unsur kata kerja yang pertama adalah kata kerja kalah atau biasa disebut juga tesis atau waktu. Kemudian unsur-unsur kata kerja yang kedua adalah diatesis atau biasa disebut juga hubungan antara subjek dan indikatif. Kemudian yang ketiga adalah modus. Kemudian yang keempat adalah persona atau orang. Yang pertama kata kerja kalah atau bisa disebut juga tenses atau waktu. Nah, unsur-unsur kata kerja yang pertama kali ini juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama kata kerja kini, yaitu subjek sedang melakukan tindakan atau present tense. Macam tindakan biasa dilakukan atau kebiasaan. Kemudian terjemahannya sedang. Kemudian kata kerja yang kedua adalah kata kerja aorist, yaitu subjek melakukan tindakan di masa lampau atau past tense. Macam tindakan pengulitan atau biasa disebut tanpa penyelesaian. Kemudian terjemahannya telah atau sudah. Kemudian unsur kata kerja yang berikut adalah kata kerja imperfect, yaitu subjek melakukan tindakan di masa lampau. Macam tindakan linear atau biasa disebut melaporkan keberlangsungan. Kemudian terjemahannya telah berlangsung. Kemudian unsur kata kerja yang berikut adalah perfect. Nah, perfect ini adalah subjek melakukan tindakan yang telah rampung atau sudah selesai. Terjemahannya sudah selesai. Kemudian masuk pada unsur kata kerja yang kelima, yaitu futur. Nah, futur ini adalah subjek akan melakukan tindakan. Terjemahannya adalah akan. Kemudian unsur kata kerja yang berikut adalah diatesis. Nah, diatesis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diatesis aktif, adalah subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kedua, diatesis ini juga biasa disebut dengan hubungan antara subjek dan tindakan. Nah, kemudian diatesis yang berikut, yang kedua adalah diatesis pasif, adalah subjek sebagai penderita atau penerima tindakan. Kemudian yang ketiga diatesis medial, yaitu subjek berperan atau bertindak sebagai pelaku atau penderita yang mengalami tindakannya sendiri. Kemudian unsur-unsur kata kerja yang berikut, yang ketiga adalah unsur-unsur kata kerja modus. Nah, modus ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah modus indikatif, yaitu tindakan sebagai kepastian atau realitas. Kemudian modus subjektif, subjektif, yaitu tindakan yang belum pasti tapi ada kemungkinan besar menghasilkan tindakan. Kemudian modus optatif, yaitu tindakan yang belum pasti dan mempunyai kemungkinan kecil terjadi tindakan. Kemudian modus imperatif, yaitu tindakan terjadi adanya perintah dan dilakukan. Kemudian modus yang terakhir adalah modus infinitif, yaitu nonverbal, menunjukkan kata benda di satu pihak kata kerja. Kemudian yang terakhir modus partisip, yaitu adjektiva verbal. Kemudian unsur-unsur kata kerja yang terakhir adalah unsur kata kerja persona. Nah, persona ini sama dengan kata kerja orang atau juga biasa disebut kata persona tunggal dan kata persona jamak. Demikian penjelasan dari unsur-unsur kata kerja. Selanjutnya kita akan pindah ke materi berikutnya, yaitu penjelasan tentang kata kerja aorist. Salam. Berikut saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang kata kerja aorist. Nah, definisi dan penjelasan kata kerja aorist. Kata kerja aorist adalah kata kerja di mana subjek melakukan tindakan di masa lampau atau past tense. Jadi kata kerja aorist macamnya tindakan pengulian
atau tanpa penyelesaian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata kerja aorist dibagi menjadi dua bagian, ya. Jadi ada kata kerja aorist pertama dan ada kata kerja aorist kedua. Nah, yang ketiga, ciri-ciri utama. Jadi ada ciri-ciri utama dari kata kerja aorist. Ciri kata kerja aorist pertama adalah ditandai dengan kehadiran huruf ki dalam pangkal kata kerja. Dan yang kedua, ya, aorist kedua, tidak ditemukan konsonan ki dalam pangkal kata kerja yang terkait. Oke? Nah, tapi yang keempat, cara menentukan pangkal aorist adalah sama seperti dalam futur, ya. Jadi sama seperti dalam futur, yaitu dengan menambahkan ki pada akhir pangkal, ya. Kata kerja kini aktif atau bentuk kamus. Nah, dan menempatkan argumen e di awal pangkal kata tersebut. Contoh, pangkal kata kerja eluo itu sama dengan lu. Jadi di mana pangkal aorist pertama adalah elu, baik untuk diastesis aktif maupun medial. Nah, yang bagian kedua adalah fungsi aorist. Nah, jadi di sini kita harus paham fungsi aorist itu seperti apa. Nah, fungsi aorist itu adalah menjelaskan tindakan yang telah selesai dikerjakan pada masa lampau, ya. Sehingga kata ini digambarkan dengan sebuah titik, ya. Digambarkan dengan sebuah titik atau bersifat punctilian. Ya. Nah, dan yang berikutnya menjelaskan suatu tindakan masa lampau. Jadi di sini dia menjelaskan suatu tindakan masa lampau yang pernah ada dan dapat dilakukan atau bukti dari peristiwa tertentu masih tersedia. Nah, terus contohnya, di sini ada contohnya. Contohnya adalah pasti pemikiran itu pernah terjadi pada suatu saat tertentu di masa lampau. Hal tersebut dibuktikan melalui foto-foto pernikahan yang masih ada, ya. Dan dalam bahasa Inggris kata aorist lebih relevan diterjemahkan dengan simple past tense, I lost it, dan present perfect, I have lost it. Jadi demikian penjelasan saya tentang kata kerja aorist pertama dan kata kerja aorist kedua. Terima kasih. Shalom, saya mau menjelaskan tentang penjelasan tentang kata kerja aorist pertama. Secara gramatikal, peranan kata aorist dapat dikategorikan dalam dua jenis antara lain satu, aorist agresif, yaitu aorist yang menekankan kata aspek penilaian dari sebuah tindakan atau kejadian yang dilaksanakan pada masa lampau. Dua, aorist kulminatif, yaitu jenis aorist yang menjelaskan tindakan yang terjadi dan menekankan pada aspek penyelesaian atau akibat yang terjadi karena tindakan itu, atau mirip dengan ide kata paralel. Itulah penjelasan tentang aorist kata kerja pertama. Terima kasih. Shalom, hari ini saya akan menjelaskan tentang perumusan kata kerja aorist pertama aktif dan medial indikatif. Tentunya perumusan kata kerja aorist pertama aktif maupun medial berbeda. Mulai dari perumusan, mulai dari kata kerjanya, mulai dari persona, konstruksinya, bahkan dari artinya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang formula aorist, formula aorist pertama aktif. Nah, yang dibagi menjadi dua, ada tunggal dan jamak. Nah, personanya itu ada tiga, baik tunggal maupun jamak, ada tiga persona. Apa yang dimaksud dengan persona? Persona itu adalah bentuk dari orang ke-1, orang kedua maupun orang ketiga. Yang pertama untuk bagian tunggal, aorist pertama aktif tunggal, yang pertama persona pertama itu kita memakai kata dasar lu yang berarti melepaskan. Kita memakai kata dasar lu. Nah, kalau sudah masuk dalam perumusan, aorist pertama aktif itu selalu dicirikan dengan awalan epsilon.
dan di akhirnya pun menggunakan persona yang berbeda sesuai dengan personanya. Yang pertama, untuk persona pertama itu kita memakai, ingat ya, kita memakai kata dasar mu. Berarti kalau persona pertama menggunakan depannya akhirannya yaitu sa. Nah, karena kata dasar mu berarti elusa, ya, elusa. O-nya hilang tetapi diganti menjadi elusa. Yang artinya apa? Saya telah melepaskan diri sendiri. Itu yang persona pertama di bagian tunggal. Sedangkan untuk persona pertama di bagian jamak masih tetap di aorist pertama aktif. Dia menggunakan awalnya tetap menggunakan tetapi di akhirannya menggunakan same, ya. Tetap kata dasar u-nya dihilangkan menjadi same. Jadi kalau masuk dalam perumusan elu same, yang artinya apa? Kita telah melepaskan diri sendiri. Itu persona pertama. Untuk persona kedua bagian aktif, persona kedua bagian tunggal tetap menggunakan depannya, belakangnya menggunakan sas, ya, sas yang akhirnya sigma, ya, kata dasar u menjadi elusas. Elusas yang berarti kamu telah melepaskan, ya, kamu telah melepaskan. Sedangkan di bagian jamak menggunakan sate di akhirannya, sedangkan di awalan menggunakan epsilon yang berarti elu sate. Dan artinya apa? Kalian telah melepaskan. Itu persona kedua atau orang kedua. Sedangkan di persona ketiga atau orang ketiga bagian tunggal itu menggunakan sen, ya, sen. Tetap awalnya menggunakan menjadi elusen, ya. Elusen itu yang artinya ia telah melepaskan. Sedangkan di bagian jamak menggunakan san, artinya elusan, ya, awalnya akhirnya san menjadi elusan. Nah, mereka telah melepaskan. Itulah perumusan dari kata kerja aorist pertama aktif. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang kedua. Ya, bagian kedua yaitu aorist pertama medial indikatif. Dan untuk aorist pertama medial indikatif, yang persona pertama atau orang pertama itu menggunakan samen, ya, samen. Dia tetap menggunakan kata dasar lu. Ingat ya, saya ulangi lagi, lu itu yang berarti melepaskan. Sedangkan ketika kita sudah masuk di perumusan yang bagian medial indikatif, tetap awalan menggunakan Ingat, setiap kata kerja aorist selalu menggunakan awalan Dan pada akhirnya di bagian tunggal medial indikatif menggunakan samen yang artinya elusamen. Elusamen artinya saya telah melepaskan diri sendiri. Sedangkan di bagian jamak untuk persona pertama, orang pertama itu menggunakan sameta atau meta akhirnya, awalnya tetap epsilon. Jadi ketika digabung masuk perumusan menjadi elusameta yang artinya kami telah melepaskan diri sendiri. Kemudian untuk persona kedua atau orang kedua di bagian tunggal menggunakan so, ya. So-nya ini di bagian akhir omega. Sedangkan kalau di kata dasarnya lu itu menggunakan epsilon. Tetapi ketika masuk di perumusan so itu omega, memakai omega. Tetap menggunakan awalan belakangnya so omega menjadi eluso. Eluso yang artinya engkau telah melepaskan diri sendiri. Sedangkan di bagian jamak, ya, jamak itu menggunakan saste, ya, di jamak menggunakan saste yang berarti elusaste. Apa artinya elusaste? Elusaste itu kalian telah melepaskan diri sendiri. Telah itu artinya telah berlangsung, ya. Kemudian di bagian ketiga, persona ketiga atau orang ketiga di bagian tunggal menggunakan satu, ya, tetap epsilon ketika digabung menjadi elu satu. Elu satu yang artinya ia telah melepaskan diri sendiri. Dan di bagian jamak menggunakan santo. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya kalau di tunggal dia tidak memakai n, tetapi di bagian jamak dia menggunakan santo. Jadi kalau gabung menjadi elu satu yang artinya mereka telah melepaskan diri sendiri.
Nah, itulah yang perumusan dari kata kerja aorist pertama aktif dan kata kerja aorist medial indikatif. Dan saya akan memberikan beberapa contoh kosakata Yunani yang berhubungan dengan yang termasuk dalam kata kerja aorist pertama aktif dan aorist pertama medial indikatif. Di antaranya ada kata dasar eblepsa, ya. Mengapa dia memakai e? Saya ingatkan kembali bahwa setiap bertemu dengan kata kerja aorist itu selalu menggunakan awalan e, epsilon, ya. Kata kerja aorist selalu menggunakan kata epsilon. Kalau dalam masuk kosakata itu saya berikan contoh eblepsa. Eblepsa ini kata dasarnya blepsa yang artinya melihat. Jadi ketika masuk dalam kata kerja aorist pertama aktif maupun medial indikatif menjadi eblepsa yang artinya saya telah melihat. Kemudian ada lagi mengajar. Mengajar itu didaske, ya, kata dasar didaske. Tetapi ketika dia masuk dalam perumusan dan kata kerja aorist pertama aktif maupun kata kerja aorist medial indikatif menjadi edidas, ya, sehingga yang berarti saya telah mengajar. Kemudian ada egerus. Nah, egerus itu yang berarti saya telah berkhotbah. Kemudian ada lagi esoso, ya, esosa. Esosa itu berasal dari kata soso yang artinya menyelamatkan. Jadi ketika masuk dalam kata kerja aorist pertama aktif medial dan kata kerja aorist pertama indikatif itu menjadi esosa yang berarti saya telah menyelamatkan. Kemudian kosakata Yunani dalam kerja aorist pertama aktif dan medial itu ada juga edodaksa, ya, edodaksa yang berasal dari kata doksa, ya. Doksa itu artinya memuliakan. Nah, ketika dia masuk dalam kata kerja aorist pertama aktif dan kata kerja aorist medial indikatif, dia menjadi edodaksa yang artinya saya telah memuliakan. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan contoh kata Yunani yang terakhir dalam kata kerja aorist pertama aktif dan medial indikatif itu ada ersa, ya, yang berarti saya telah memerintah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai perumusan kata kerja aorist pertama indikatif, aorist pertama medial indikatif, dan juga kosakata Yunani dalam kata kerja pertama aorist aktif dan kata kerja aorist pertama medial indikatif. Shalom, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 3 tentang kata kerja aorist pertama aktif dan medial indikatif. Terima kasih.